Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan masalah harta. Kita harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang harta ini. Marilah kita belajar bersama. Yang pertama, harta ini adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pemilik tunggal semua yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di tangan kita. Ini ada di surat 2 ayat 255 dan 284. Lalu surat 3 ayat 109. Yang kedua, Allah harus yang paling dicintai dibanding harta. Ini ada di surat 9 ayat 24. Ketiga, Allah lah yang melapangkan dan yang menyempitkan harta di antara kita ini. Nah, ini kadang-kadang banyak yang belum paham. Contoh dalam sebuah keluarga, ada lima bersaudara. Rezekinya berbeda-beda. Kalau di luar kita ada yang sangat kaya, ya para konglomerat itu yang kaya, yang cukup dan yang miskin. Ini semua adalah Allah yang telah menentukan atau mentakdirkan. Ini ada di surat 34 ayat 39. Yang keempat, harta yang kita miliki itu sesuai dengan ikhtiar kita, upaya kita, atau effort kita. Jadi sangat tergantung oleh ikhtiar, upaya yang kita lakukan. Ini ada di surat 6 ayat 132. Nomor 5. Harta yang kita miliki itu harus diinfakkan, disedekahkan, dan dizakati. Wajib. Ini ada di surat 5, ada di surat 2 ayat 254, surat 57 ayat 7 dan 10, dan surat-surat yang lain. Yang keenam, harta yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawabannya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kalau kita sampai salah menggunakan dalam kehidupan kita, nah ini terutama bagi kita yang memiliki harta yang sangat besar. Hati-hati dengan penggunaannya. Karena ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Kalau sampai salah, itu nanti ada azab atau siksa. Yang ketujuh, harta ini adalah cobaan dan titipan dari Allah. Jadi cobaan dan titipan, dicoba dan dititipi. Nah, kalau sampai cobaannya gagal atau titipan Allah ini salah dalam menggunakannya, seperti yang tadi kami sampaikan, ada pertanggungjawaban. Kalau sampai salah, ada siksaan. Nomor 8. Harta ini adalah perhiasan dunia. Makanya menarik kalau kita melihatnya, kalau kita mendengarnya. Ini ada di surat 18 ayat 7 dan 46. Dan surat 57 ayat 20. Nomor 9. Harta ini bisa mengundang murkanya Allah. Jadi dalam sebuah negeri atau bagi seorang pribadi, kalau sampai harta ini tidak benar penggunaannya, itu bisa mengundang murka Allah dalam sebuah negeri atau kepada individu. Jadi kita harus hati-hati
Ini ada di surat 17 ayat 16. Yang terakhir, yang ke-10. Harta ini bisa menyesatkan manusia. Atau orang-orang tertentu itu bisa mengajak orang lain untuk sesat jika terkait dengan harta. Ini ada di surat 10 ayat 88. Surat dan ayat yang tadi kami sampaikan, ini adalah salah satunya, bukan keseluruhan. Jadi ini adalah salah satunya. Tapi dengan apa yang kami sampaikan ini, kami pikir cukup untuk memahami tentang harta, agar kita tidak salah dalam mencari, menggunakan harta ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi petunjuk oleh Allah agar tidak salah dalam menggunakan harta, dan semoga Allah melimpahkan harta kepada kita semua agar kita bisa membantu, memberdayakan, menyenangkan, membahagiakan, mendamaikan orang lain dengan pemberian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.